artinya gini ya, orang soleh itu tidak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat. Meskipun cara dohir nyaman yang soleh, dukung dunia subhat atau moh, paham ya? Tapi kayak niru, nak soleh menyeniki satu niru Mustafa, tetap kulola setuju. Kulo misalnya nyuwun sewu ono wong kafir nimbang kulo 1 juta, saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik karena dengan saya sita uang 1 juta itu kalau dia berzina ya tidak dipakai zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia berzina dipakai, kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang. Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, apa? Kau paham tenan to Mas? Dia gak ikhlas sampai ilmu ini aku yakin. Sing kusuk-kusuk nang kene karepe ilmu iki gak ikhlas. Tapi kudu mbok tampa iki ilmu cocok ra cocok kudu mbok. Wes saiki jawab kan. Wayo apa iki? Apa wayo? Wes paham berarti den. Tapi bahaya iki kanggo kowe wayo. Bahaya wayo jawab kan. Hukume apik wayo enak dipraktekno. Bahaya. Lah itu sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah, tapi ya wattaqu. Halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil mas. Mulane ning Quran nek ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir. Terus bojone kafir pun nuntut supaya istrinya dikembalikan. Jawabnya pangeran bi fala tarjiuhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum walahum yakhilluna. Ora iso wong mukminah sing wis saiki Islam dibalekno ning bojone sing kafir. Engko ora dadi produksi wong kafir. Terus wong kafir ngeklaim gak iso mat aku rabi ku entek akeh, maharku entek akeh, biayane yo entek akeh. Wa atuhum ma anfaqu. Terus Kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan. Iku hebatnya Nabi. Jadi kalau kalian malah mulane wong kudu ngaji be wong alim ben waras. Ojo nuruti rasa, Islam ojo nuruti rasa. Islam ku nganggo ilmu sih, engko lagi nganggo rasa. Ya mulane kalau peman niku mau nyun sewu mau wong soleh, tetep ilmune sak ngisore Nabi Daud. Nabi Daud senajan to ya rada aneh. Mana perang yo berarti perang. Homan ke kowe nak ngomong mutiara. Tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Wong ngomong bijak itu kan ngono-ngono tapi kan gak iso ngalahno. Nak Rasul gak ngomong hikmah perang ngalahno kebatilan gak wani lho man. Mulane cuman gak wis cukup nderek jenengan mawon lha iku. Saiki gak gelem ngomong yo kon anut wong alim. Rasul luwih saleh luwih ado kosub sembrono. Ora oleh ana ilmu fatwa kudu anut wong alim. Wong alim biasane rada sarap sithik-sithik. Perkarane yo rumpet pancen. Hukumnya itu nopo. Paham ini perlu kalau sampai no penjenengan ngerti. Ya, jadi halal mulane kabeh nabi itu mesti ape. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharam no ghanimah. Ya ono masuk akal. Piye-piye dunia ada wong kafir ku dari haram. Saiki wong kafir di duit ono sing krono rentenir, jualan babi, jualan celeng. Misalnya wong Korea Utara, Korea Selatan coba transaksi babi saja berapa miliar. Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi ghanimah oleh Allah diharamkan ghanimah itu karena materinya dari haram. Asal usulnya dari oke itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad itu dihalalkan, tapi tidak babinya loh ya, yang sudah berapa uang yang babinya loh, ya. Babi itu kan haram ainiyah, no? Karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata, sing seneng demenan ya digo demenan, kok sing seneng bangun gereja digo bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Disita. Paham ya? Lah itu berarti menerima ghanimah. Mengenai terus fakulu mimma ghanimtum halalan, tapi ya wattaqu. Karena ini riskan. Paham sih kalau maksud? Paham tenan ora maksud? Menawa kowe nak digarong wong terus pistole karek mbok balekno. Enggak rencana. Balekno dene mau nganggo barange wong.
Nurukan gak ngarah. Bebelan wae. Mboten lu yang alim berarti. Maksudnya lu sembrono. Mulane ngaji. Jadi kenapa Luqman itu ketika ketemu Nabi Dawud, ketika Nabi Dawud ya sudah jadi nabi, dia langsung taslim, memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan karena tadi ilmu wong soleh sekelas Luqman itu tidak apa-apanya dengan ilmunya Rasul. Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko mereka melawan kebatilan tentu lebih resiko. Paham ya? Mulane wong kudu ngaji. Jadi kena opo amat itu kok dihalal. Mergo piye-piye iku alat produksi. Tapi amat sing ngene medan perang kena sembrono terus nyekeli wong kok anggap. Mergo nak dibalekno ning negara kafir berarti kok dikeloni wong kafir ya berarti nambahi populasi wong. Misalnya nyuwun sewu kok saiki wong preman terus mereka berpopulasi secara besar-besaran. Yo repot aku turuti terus. Tentu itu tidak sampai amat tapi ya tentu itu nggak sampai amat saulang tidak sampai. Nah misalnya nih, ada preman untuk preman wedok. Terus kamu mengesahkan perkawinan. Ono ulama sing darani rasa. Cara aku nak masih mungkin dipisahkan kita setuju yang ulama yang memisahkan. Dengan demikian tidak ada populasi kepremanan. Kok cara zahir preman lanang preman wedok nak duet itu kan yo bahaya nak populasi ini. Cara kula dadi ulama ditakoki sah nikahnya sama ndak milih sing pokoknya fashu apa? Harus apa? Fashu itu dibatalkan. Kalaupun nikahnya sah kita harus berfatwa kalau bisa dibatalkan karena dalam kitab-kitab fikih disebutkan jika seorang perempuan tahta syaukatil fasik dan fasiknya membahayakan agama itu fusikha bainahuma furriqa bainahuma harus dipisahkan. Ini penting karena kalau nggak kamu pisahkan nanti kamu membiarkan populasi kefasik. Engkau bojone piye kira biruken Mustafa. Tapi engkau naiki nang lemah sadamen sing bojo pertama mlayu. Ya golekno liyane, paham ya terus solusine di. Tapi apapun itu kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid, menolak mafsadah. Disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilang. Saiki persenjataannya musuh. Contoh gampang menurut saya ilmunya Nabi itu sekarang yang diikuti tentara seluruh dunia. Di mana-mana misalnya coba kita ya. Kita ini menempati di Jogja, di Jakarta, banyak kan gedung itu milik Belanda. Karena itu peninggalan Belanda. Banyak senjata kita yang dulu merampas dari Belanda. Terus Mustafa ini sok khusyuk nih. Ngerono Belanda ini monggo iki dalam jenengan ini sembangun mbah-mbahe. Oh, soleh tapi bijen tuh, soleh tapi apa? Enggak, karena ini milik musuh kita. Dan kalau dipakai mereka ya kemafsadahan. Ya kita sita dan itu akhirnya semua gedung dulu milik Belanda sekarang milik kita. Persenjataan Belanda dulu yang kesita kita ya sekarang milik kita. Karena kalau kita kembalikan berarti membantu mereka menguasai persenjataan lagi bisa mengancam kita. Paham ya? Itu disebut fakulu mimma ghanimtum halalan. Nah soal harta itu dulu dari orang kafir yang transaksinya haram. Lebih haram kalau itu dipakai haram lagi, makanya dengan dipakai kita ini haramnya berhenti. Lebih haram lagi kalau kembali ke mereka sudah haram dipakai kekuatan haram lagi, maka haram bersilsilah ini jadi haram bermata rantai. Tapi dengan kamu pakai kan keharaman ini berhenti. Paham ya? Aku kena opo kok Nabi Dawud tetap ngetuani Luqman Hakim. Senajan tuh bijak. Bijak sekali Luqman Hakim, tapi kan enggak kelasnya dibanding ilmu Anbiya, dibanding ilmu Rasul itu enggak kelasnya. Karena kalau suwon sing ngaji kulo sing khusyuk-khusyuk sing saleh, ojo geman nyai ulama. Nah, masalah ilmu gak level. Tapi kan ngrasa luwih saleh nggih monggo wong ngrasa saleh wae, ora tenan wae. Mosok GR wae ora oleh, napa GR wae? Kalau nggak nanti diprotes itu, lo sering diprotes. Kalau aku gumun soal dengan kalau buat nanti roh jadi antara, tapi tak ada. Aku ya gumun bagi orang soleh meneliti uang.
Ora oleh saleh kok neliti wong nek dikon wong saleh sibuk mbek awake. Mau aku ora roke ta juta ora kok neliti. Arep kula badhe jenengan. Kanut ngalime. Wah, angel ngerasa kecangkeman. Sembrono. Soalnya aku tahajud kira roh. Lan tikus jompo. Tapi rasa mitosno ning Mekah mriki malah jadi fitnah. Dadi eling-eling kula suwun sanget nggih. Pokoke ngaji niku nak ilmu manut para nabi. Mulane Rasul ku rata-rata wahyu. Mergo nak cara logika mah nulung wong sitok wae. Saiki nulung wong papat nggih. Tapi nak gak adil. Kafir ge bayangno Rasul kok gak adil. Lah soal kowe gak niru. Aku ora mungkin adil ora bakat adil. Jengger kawin yo ora perkara nulung. Perkara apa ya ora. Tapi akal kita cukup tahu bahwa potensi poligami tetap lebih baik ketimbang yang enggak poligami dalam konteks Rasul. Setidaknya gue gak janggal, tapi Nabi itu gak. Itu penting, penting sekali daripada yang tulisannya para LSM orang nikah itu poligami pasti karena seks yang berlebih. Ya terus gue nulis itu atau ngaji aku atau ngaji ulama terus nuduh Rasul poligami itu mereka hiper kafir kayak orang barat kelakuan kok utek kayak lagi. Paham, mulanya kalau nerangno emosi perkara ini kamu harus tahu. Secara iso nglakoni lah, tapi kamu tahu logika ilmunya. Paham ya, paham betul maksud. Dengan demikian terus kowe roh nabi wayah wah, apik tenan. Lho wong sito apik kemudian kena dinget tenan. Kena dinget tapi praktekno ojo kan gak kuat. Praktekno tuntas yakin. Musak roku kanca-kancaku sing wayah iku yo bar do sampet. Kalau dia konco lemu, bareng wajah kuru, tak takoi. Angger saya takoi, ya biar orang diet. Iya caranya diet kuru, wayo, jangan. Wong itu akrab ya kuru. Bisa lemu, bareng wajah langsung. Padahal bojo kedua ini wayu. Gara-gara itu bisa itu ya wape beda. Bareng dia ini wayo, mulai berontak. Bisa sopan mungkin orang tirak. Berontak termasuk berontak itu pas anaknya cilik, waya nyusui, nak semutung gak gelem nyusui, bingung, nyentak ibu bojoannya, rati sentak gak gelem nyusui, anak disusui sapi, masuk nak sapi yang sapi, bingung, skuru, nanti saya gugu, nggak ada nanti saya gugu, jadi tak kau diet itu ya, waya terus, diet kok. Ya tapi wae kalau suwon ngaji gitu, pokoknya kena opo melane sinten di antara yang didakwakan Abdul Qadir Al-Jilani teng kitab Al-Buryan itu. Kenapa ghanimah itu halal? Padahal ghanimah itu min amwalil kufar yang notabene dari transaksi yang haram. Karena ini penyitaan barang haram yang supaya enggak dipakai haram lagi. Anak ngono BNN nangkep narkoba terus berhubung boten gadan kula niki haram. Jenengan damel harus kita hancurkan. Tapi kalau ain kayak narkoba kudu dihancur oleh dinggo. Jadi kayak celeng, asu, terus narkoba kudu dihancurno. Tapi nek kayak senjata mbok hancurno kan tabdzir harus dipakai untuk kepentingan negara. Pokoknya walhasil itu kudu ono penyitaan ya, kudu ono apa? Kalau masih bisa digunakan secara halal digunakan, kalau enggak dihancurkan. Kayak narkoba ya tentu pilihannya dihancurkan. Anis kurli wali walid. Hikmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku anis kurli wali walid. Anis dene kelakuan ewa kulna lan sing ngucap kita ingsun maksud Allah lahu maring Luqman anis kurlillah. Boyo syukur sira lillahi maring Allah. Alama ing atas perkara atau kang paring sapa wa kang sira minal hikmati saking hikmah. Jadi hikmah pertama dadi wong urip siji syukur. Pun ngandel kula. Urip nomor siji syukur buat dia pangeran. Syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali itu dadi wali besar wiridane nyata tak warai tak ijazah wiridane Sayyidina Ali. Ada 3 kalimat yang kata para ulama. 3 kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Ya, jadi Sayyidina Ali nak gawe wiridane nyata. Ya ini ada 3 kalimat yang dengan kalimat itu hikmah ini nggak akan terkalahkan oleh hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak Nabi tentu
enggak bandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang siapa? Selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi Syiah. Nah, Sayyidina Ali di pemikiran yang enggak tertandingi oleh siapapun. Sawangannya malah nganti ngalahno Nabi sembrono ya ra ono. Syiah yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap enggak ada yang sampai seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ketika ngeten. Ya Rabbi kafani izzan antaku nali robban wa kafani fakhron an aku nalaka abdan. Jadi ya Allah cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan engkau, maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asmaul husna, yang ala kulli syai'in qadir. Jadi kafani izzan antaku nali robban, saya ini sudah cukup sekali sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena punya Tuhan engkau. Wa kafani fakhron an aku nalaka abdan, dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita? Makanya Sayyidina Ali kan wa kafani fakhron an aku nalaka abdan, an aku nalaka abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba dari jenengan. Masyhur itu ya. Kafani izzan antaku nali robban wa kafani fakhron an aku nalaka abdan. Jadi apa ya, dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial. Jadi syukur sama Allah. Terus ketiga menyangkut zuwiyat lanat dunia. Misalnya begini. Rungono ya Mus, kon nerangno kowe rada kangelan. Kowe wis kadung roh wong wedok ayu ning ngarep kamu. Kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti kowe butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnatin nisa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, kowe ngaji ngarepe ruhin, ngarepku ora ono wong wedok. Ya sama-sama selamat, tapi wis kadung roh itu kan selamatnya perjuangan. Nak ora roh selamatnya itu enak, lebih nyaman kan karena kita tidak tahu maka jadi kebutuhan. Sekarang gini, kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya, jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak kue kadung raduwe kan ora perlu berjuang untuk cara mengelola secara baik. Kue orang arah dihisap, nggak arah tak kono pengiran. Iya tak kayak alpat kok, bagus nyombongi kamu laku kan tidak ada gitu ngeraduwe alpat. Iya tak kayak sambil lihat kok ora zakat, kan kue gak duit. Nah makanya ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunya, ketika harta dialihkan dari kamu, maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian. Ya contoh gampang kayak Ruhin Mbak Mustafa kan gak tahu tersisa gak mangan setik, kan gak tahu roh nak ning dunya kono warung jenenge setik. Nah kayak kula nanti saya kira mangan setik, tapi sering tersiksa mergo nak ngantor kadang liwat. Kadang kepikiran piye rasane mangan. Nak Ruhin kan enggak, mergo ora tahu roh. Enak dia enak Ruhin karena enggak harus berjuang melawan kepengen mangan setik. Nah kula yo berjuang, kadang kepengen waktune ra pas. Mau bar magrib beda teman, kok wae ngaji ya ora situ. Nak Ruhin kan enggak perlu berjuang. Nah sebetulnya orang-orang fakir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu coba kalau kamu nggak presiden kan nggak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita nggak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. Nggak perlu manuver sana sini. Wong kowe ra ketua. Kangelan di ketua DPR. Kangelan mereka, kamu mempertahankan fakir kan tinggal berjalan saja kan. Wes melaku, status itu sudah jalan. Nah, Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia? Terus kan dia diprotes, terus nak mau fakir caranya syukur piye? Terus beliau cerita, semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu tidak punya kan nggak dimintai tanggung. Enak nanti wong sing ditakoi pangeran be orang enak sing boten. Ya mulane enak fakir. Terus ketika ditanya yang kaya, aku lompon kadung duwe, syukure piye?
Enak ndi wong tok nikmat be ora enak entuk ya sanggep bae ngono. Dadi makanya terus ke padha-padha apa su? Padha-padha su. La ilaha fa'bud wa kum minasyakirin. Penting nek wani nyembah pangeran kudu wani syukur. Ya syukur ditandai gampang guyu, gampang rileks. Lho kula mboten sombong, kula dhewean kadang nggih merenggut kukur-kukur perkara gatel. Niku langsung istighfar. Betapa malunya saya, aku neng kerajaan Allah merenggut sawangane kok gak rido mek kersane pengiran. Niku tok mun kula istighfar. Sampai kula niku isen banget. Karena bagi saya merenggut itu masalah besar, koyo ora rido mek kersane. Jadi kula nggih berkali-kali lah misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah, tapi anggere eling. Kita kok gak rido mek kersane pengiran. Jadi malu sekali. Impun. Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan itu nasi guyu banter-banter. Kesangking yakine jembare rahmate. Itu wong makome macam-macam. Tapi ana terusane waya buku nasirran min khaufi adabi. Tapi nak pas dhewean sering nangis. Nangis nak menawa bakat mlebu neraka kadang. Tapi nak nangis iku sirron apa? Tapi ya ono kiai sing model walian. Tapi niku mboten pati madhab ya.